Dan kata al, kan bisa Anda menggunakan al-kibul. Memang sudah dibilang tidak pakai bahasa itu karena bahasa al-fukat. Kan bisa pakai al yang lain. Alama juga bisa. Kenapa harus menggunakan nama lain dari Al-Quran? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa Anda pakai? Siapa yang bilang? Kau kan? Ini misalnya. Aduh. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru. Itu ayat suci Quran. Bukan bahasa Quran, bahasa Arab. Siapa yang larang bahasa Arab? Siapa yang larang pakai bahasa Arab? Nama kitabku itu Alkitab, Pak. Alkitab. Bahasanya apa? Bahasa apa? Nih. Bahasa apa? Ini. Alah, ini. Bahasa apa itu? Bahasa Arab kan? Yes. Nah, iya, siapa yang larang pakai bahasa Arab? Enggak ada. Tidak ada yang larang menggunakan bahasa Arab. Pakai otak kau. Yang saya pertanyakan, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Ya bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Kenapa, Pak? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Itulah penipu kan, tipu. Penipu kan, tipu. Teman-teman, kita lihat nih, ada 11.000 lebih penonton di YouTube, kurang lebih 1.000 penonton. Orang ini menipukan, mengatakan kata Alkitab adalah bahasa Indonesia. Penipu. Penipu. Bahasa Alkitab dibilang bahasa Indonesia. Aku mau pergi sekolah. Aku ingin beli buku cetak deh, buku cetak Alkitab matematika. Belajar. Aku ingin beli buku cetak Alkitab Inggris, Alkitab IPS, Alkitab bahasa Indonesia. Bukan buku itu bukan Alkitab, tapi kitab buku. Nah, itu bahasa Arab. Kitab itu buku. Sekarang Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran. Siapa yang bilang Al-Quran kan pakai bahasa Arab? Iya, Alkitab itu apa? Pakai bahasa Al-Quran. Alkitab itu nama Al-Quran. Bahasa apa dia? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ah iya. Memang hakmu melarang pakai bahasa Arab apa? Bukan masalah hak atau tidak hak. Alkitab itu, Pak. Alkitab itu, Pak. Itu nama kitab Al-Quran. Sekarang, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Boleh Anda jawab pertanyaan saya? Betul bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia dulu? Nah, kalau bahasa Indonesia, Pak, dari Bible ke bahasa Indonesia bukan Alkitab. Bible ke Indonesia adalah buku. Enggak, definisi apa itu bahasa Indonesia? Saya ajarin, Pak, saya ajarin. Walah, makanya harus belajar kau lagi. Buku yang dibawa Belanda ketika dia menjajah di Nusantara namanya Bible. Ketika di Indonesia kan, Pak, namanya buku. Buku, Pak, bahasa Indonesianya, Pak. Buku. Tetapi karena lihat KBBI. Kitab itu buku. Buku itu sama dengan kitab. Buku itu sama dengan kitab. Berasal dari bahasa Arab. Tapi Bible, Pak, Bible ketika di Indonesia kan bukan kitab, tapi buku. Itu, Pak. Buku, Pak, buku. Nah, kenapa kitab Anda mengambil nama lain Al-Quran, Alkitab? Tujuannya apa? Untuk menipen. Untuk menipen. Untuk menipen. Kalau bukan untuk menipen, kalau bukan untuk menipen, kenapa harus menggunakan bahasa Al-Quran? Tidak ada orang Indonesia itu dilarang untuk pakai bahasa Indonesia, tahu? Itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam Alkitab itu bahasa Indonesia. Cak Ayu. Tahu bahasa Indonesia enggak? Cak Ayu, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Apa definisi bahasa Indonesia? Cak Ayu, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Pakai otak, definisi bahasa Indonesia apa? Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya Alkitab adalah apa? Sang buku.
Walah otakmu itu. Malu ya bang ya, malu ya. Kebodohan. Abang, malu. Jangan popularkan kebodohan sama orang. Abang malu ya bang ya. Malu ya. Enggak usah Malu ya abangku. Enggak itu popularkan. Abangku malu ya bang. Malu apa? Malu ya. Ternyata nama Al-Quran dicatut masuk ke dalam Bible. Malu ya. Asal buka formal bahasa ajar Kristen. Ya, jadi jangan menjual produk kalau begitu. Bahasa ajaran Kristen. Tujuan saya supaya orang semua tahu bahwa Kristen sendiri tidak paham di Bible. Silakan Anda bahas, silakan Anda bahas. Saya dengar, silakan Anda bahas. Silakan Anda bahas, saya dengar. Jadi Apa yang Anda mau bahas? Apa yang Anda ingin bahas dari Al-Quran? Tidak ada karena kalian tidak ada ilmu. Banyak sebenarnya, tapi kami tidak mau. Apa yang Anda mau bahas dari Islam? Kalian kami tidak mau karena kenapa? Itu hak kalian itu. Membacanya aja kalian tidak tahu. Gimana mau bahas? Bible aja yang bahasa Indonesia kalian tidak tahu, apalagi Quran. Jadi tidak tahu. Memang tidak ada terjemahan Quran, ada kan? Ada. Allah. Tapi Al-Quran dipahami bukan hanya satu terjemahan saja. Kalau dipermasalahkan paling banyak di kitab kalian itu banyak yang dipermasalahkan. Ditanya-tanya, tapi kami tidak mau. Satu aja. Tidak mau kami, tidak mau. Tidak, karena memang kau tidak tahu disiplin ilmu menguasai Quran. Membahas sama kau sekarang. Enggak, saya tanya sama kau sekarang. Isa itu zaman siapa? Zaman Musa Harun ya? Tidak diterangkan dalam Al-Quran. Ini tidak diterangkan. Lah, kenapa kamu jadi menyek-menyek begitu? Kenapa Anda jadi kayak begitu? Saya tidak bisa kau jawab. Untuk apa saya tahu dia di pemerintahan saya? Saya tahu. Untuk apa? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan bahasa agama orang? Apa hubungannya dengan iman saya? Korelasinya dengan iman saya apa? Ya di kitabmu kan ada. Apa itu? Isa itu anak Maryam saudara Harun. Ya, memang terus zaman mereka. Sekarang kalau Yesus disebut anak Daud, nyaho, Daud lah. Jadi katanya di situ tidak dikatakan, dengar. Makanya, di situ tidak dikatakan keturunan Daud, tapi anak Daud. Otakmu itu jangan pakai untuk membahas Yesus dikatakan sebagai anak Daud. Dengarkan saya. Bahkan di dalam Roma 1 Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus adalah sperma Daud. Terserah kau lah. Bukan terserah saya, itu di Bible mengatakan begitu. Tapi nggak usah lah bahas agama orang. Kenapa kau nangis? Masih. Kenapa kau nangis? Kenapa kau nangis? Kenapa kau nangis? Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah spermato Daud. Roma 1 nomor 3. Yesus disebut sperma Daud. Jauh kali jaraknya sperma Daud itu kok bisa ke Maria, Paman? Makanya pakai otak pemahamannya. Dari tadi otak terus. Karena memang otak mungkin tidak sampai. Otak kan terus saya tanya. Betulkah Yesus itu sperma Daud? Tidak perlu saya jawab sama kau. Ya, karena memang kau malu. Gimana mau menjawab? Gimana mau menjawab? Udah beda. Cara berpikirmu udah beda. Ya, sekarang Anda berpikir dikatakan Isa katanya. Maria saudara Harun. Anda mengatakan seakan-akan sesaman. Sekarang kalau Daud punya sperma Yesus sesaman atau tidak? Tidak tahu. Sekali. Memang pakai otak. Loh. Yesus adalah sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Sesaman enggak spermanya Daud dengan Daud? Sakit. Jantung pindah. Nanti kita mau ya menjaga. Jantung pindah ke kanan. Oh my God. Kami nggak ada karena Alkitab kami diminta itu ada Tuhan yang membela. Siapa yang menghina kitab Anda? Siapa yang menghina kitab Anda? Siapa? Posisi harusnya dengar. Harusnya ibu Anda itu protes ke Tuhan. Sebab Anda ini harusnya kelaminnya wanita dengan karakter Anda ini. Naik di kemalnya orang, ngamuk-ngamuk, protes, bla bla bla, tanpa ilmu.
Karena Itu yang harusnya jadi kau ambil urusan wanita, agama jangan orang jadi yang bukan pria. agamamu. Anda itu Bahas mulut agama yang bukan Anda agamamu. mulut perempuan. Mulut perempuan Bahas Anda agama yang itu. bukan agamamu, Mulut makanya. perempuan Anda itu mulut Bahas saja agamamu, perempuan. bahas saja agamamu. Kalau agamamu tidak mau dibahas, Bang, dengarkan. Hentikan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Siapa yang larang? Memang hak bapak itu hakmu. Kalau begitu, jangan hentikan saya. Anda mau Mana ada menghentikan yang- saya. Tidak ada Anda hak mau untuk menghentikan melarang itu. saya. Tetapi Anda nggak mau menghentikan menggunakan istilah agama saya. Tidak ada hakmu melarang bahasa Indonesia. Tidak ada juga hakmu melarang-larang saya. Ya ajaran-ajaran agama kami ada hak kami. Kenapa kau bahas? Istilah agama kami juga ada hak kami. Kamu apa? Apa istilah agamamu? Allah, Nabi, Itu bukan Rasul, Kudus. Apa? Bahasa Arab itu bukan bahasa bapakmu. Bahasa Nenekmu Arab. kiper. Justru karena itulah Oh, bukti kalau itu bahasa kitab Arab itu saya. ada Kristen. Dan bahasa karena Arab kitab itu saya bahasa Kristen itu bahasa orang Arab. itu. Paham kau? Paham kau, Dek? Orang Arab Kristen pakai bahasa Arab. Kenapa dia kau larang? Di sini Arab. Alah. Di sini Arab. Iya bahasa Indonesia, makanya kami pakai Di bahasa sini Indonesia. Arab. Di sini Arab. Tidak ada hakmu untuk melarang kan? Di sini Memang Arab. kau orang Arab. Memangnya kau orang Arab. Samalah itu, Abang. Kamu tidak punya hak juga melarang saya membahas apa yang ingin saya bahas. Itu kitab kami. Selama kau menggunakan istilah agama kami. Sama kan? Istilah agama, bukan istilah agamamu. Itu bahasa Arab, bukan istilah agamamu. Itu Nenekmu bahasa Arab. kiper, apapun yang kau katakan hari ini, ketika kamu punya kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi masih menggunakan istilah-istilah Arab, berarti tujuanmu adalah supaya menipu umat Islam agar umat Islam bisa murtad. Arab itu bukan hanya agama Islam, gitu. Ada agama Anda Kristen. menggunakan istilah-istilah Arab karena Anda Ada ingin agama menipu, Kristen, ada agama Kristen di Arab. ingin menipu umat Islam yang awam. Menipu lagi, mengframing lagi kau. Kalau Anda tidak mau menipu, kenapa Anda menggunakan bahasa Arab? Tujuannya Ya, apa? Emang kenapa rupanya Kristen kau itu Indonesia bisa pakai bahasa Arab? bahasa Inggris memang. Emang apa? orang Kristen Indonesia Urusanmu bisa apa? bahasa Arab? Hah? Urusanmu apa? Pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, mau apa? Jelas, Kenapa? jelas. Dengarkan, Bung. Allah. Dengarkan saya. Tidak ada Roh Kudus di dalam agamamu. Kenapa kau gunakan kata Roh Kudus? Bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia, Roh Kudus itu. Allah, bukan bahasa Indonesia. Hei, Bukan bahasa Indonesia. yang bahasa Indonesia itu arwah. Dengan Bahasa Indonesia. murni atau suci. Harusnya kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia, harusnya Anda menulisnya apa? Arwah suci atau hantu suci. Makanya Keren. kau belajar biar kau tahu itu bagaimana apa itu kata-kata bahasa Indonesia. Bahasa aslinya adalah pneuma hotheos. Belajar dan belajar. Biar kau Pneuma tahu itu hotheos bahasa dalam Indonesia. bahasa Yunani. Pneuma hotheos dalam bahasa Oh, Yunani. Indonesianya adalah hantu suci. Mengklaim terus. Hantu suci disebut Roh Kudus. Beda dong. Pneuma hotheos ketika di Indonesia kan apa? Hah? Hantu suci. Iya. Memangnya bahasa Arab itu ada hak Hantu suci melarang diganti menjadi Roh Kudus. orang. Maksud lu Memang kita punya hak melarang apa? orang pakai bahasa Arab. Maksud lu apa? Ada hakmu. Kalau Ada hakmu. kalau sesuai nggak apa-apa. Pneuma hotheos kok disebut Roh Kudus kan nggak sesuai, Apa Bang. urusanmu dengan bahasa Arab? Nggak Apa bisa, urusanmu dengan nggak bahasa bisa Arab? karena Roh Kudus itu adanya di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Zuma. Roh Apa Kudus urusanmu dengan itu, bahasa Arab? Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Alah. Roh Kudus itu ada di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Roh Kudus Kenapa itu kau ada di larang Al-Quran, orang tidak bahasa ada Arab? di Bible, tidak ada di Bible. Alah. Tidak ada di Bible. urusanmu, tidak ada hakmu melarang Nah, pakai bahasa oleh Arab. karena itu, Bu. Tidak ada. Oleh karena itu, Anda tidak mau diganggu agamanya, tapi Anda mengambil istilah agama kami, gitu. Bukan istilah agamamu, itu bahasa Arab. Ada apa hakmu melarang orang pakai bahasa Arab? Pertanyaan saya, Kalau memang itu bahasa Arab. pertanyaan saya, Pertanyaan saya. kenapa agama Anda masih menggunakan bahasa Arab, sementara ini Indonesia? Kenapa? Memang hakmu apa? Kenapa Anda menggunakan
Bukan Kenapa itu kau tanya, jawabannya. memang Bukan apa itu urusanmu dengan jawabannya. bahasa Arab? Bukan itu jawabannya. Kenapa Anda Memang urusanmu menggunakan dengan bahasa Arab apa? Kau yang Kenapa ciptakan Anda bahasa Arab. menggunakan bahasa Arab sedangkan ini Indonesia? Apa jawabannya? Karena ingin Bahasa menipu, Indonesia. karena ingin menipu umat Islam. Menipu. Itu aja, bro. Menipu. Kita juga tahu menipu. Ya iya dong. Iya dong. Hanya dia jarang itu ada. Terus apa tujuannya kau menggunakan istilah Arab? Ya kalau mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa urusanmu? Saya tanya, apa tujuanmu menggunakan bahasa Arab? Tidak ada kami pakai bahasa Arab, Loh, bahasa Indonesia. Di kitab kami ada bahasa Indonesia. Roh Kudus Apalagi? itu bahasa apa? Roh Kudus. Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Makanya belajar nenekmu kiper. Makanya belajar kau. Aduh, parah ini parah. Makanya Naik ke sini. belajar kau. Abang panas ya sampai buka baju ya? Panas ya bang? Iya panas. Makanya pakai oke. Panas dia teman-teman. Bahasa ini. Ya pakai bahasa Ya. Indonesia siapa yang larang? Bahasa Indonesia lagi. Indonesia. Roh Kudus bukan bahasa Indonesia, Alkitab bukan bahasa Indonesia, Nabi, Rasul bukan bahasa Indonesia, kemudian Allah bukan bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia ayat apa? bukan Apa bahasa definisi bahasa Indonesia, Indonesia dulu? soleh bukan bahasa Indonesia, Apa bahasa ya definisi paham bahasa ya. Indonesia dulu? Kemudian imam tidak tahu. itu bukan bahasa Indonesia. Banyak bahasa yang Indonesia apa? kalian ambil dari Al-Quran, Tapi kalian kau pakai tidak di tahu terjemahan itu apa yang disebut kitab dengan kalian. bahasa Indonesia. Apa tujuannya? Itu bahasa Indonesia. Untuk menjalankan misi pemurtadan kristenisasi. Bahasa Indonesia aja tidak tahu artinya apa. Oke ya paman ya. Apa bahasa Sampai. Indonesia? Apa ya paman ya, ngerti ya. Jadi agama Anda itu memang harus dibahas. Setiap hari harus kami bahas setiap hari supaya Dan tidak ada setiap orang kali kamu buka, tertipu. Saya akan menentangmu terus. Supaya tidak ada setiap buka, orang saya akan tertipu. menentangmu terus. Dan suatu saat saya menentangmu terus. Silakan aja dan saat Iya. itulah saya akan permalukan terus agama Anda. Dan saya akan mempermalukan terus. Bagaimana kau tidak tahu? Pada misi bahasa Indonesia saja kau tidak tahu. Saya akan mempermalukan terus. Siapa yang dipermalukan nanti di situ tahu. Saya akan menentangmu terus. Tidak Sebutkan kau bisa. kau saya akan mati. Anda Itu. ketika mencuri istilah Islam tidak bisa ada Mencuri pemelukan lagi, saya. ya. Itu mencuri itu. Mencuri. Mencuri. Memang milikmu. Memang Nah, milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Allah. Bukan lagi. Bukan Bahasa lagi. di dunia ini ada yang diadopsi dari Tidak bangsa lain. hanya menggunakan biasa-biasa saja. Itu ada tujuannya Anda menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk menjebak umat Islam awam agar bisa menjadi Samakan Kristen. kamu dengan orang lain. Ada tujuan. Oh itu tujuan Maaf, apa? ye. Ada tujuan ini kan. Maaf, Ada tujuan makanya kau bahas ajaran agama orang lain. tujuan saya supaya umat Islam tidak tertipu dengan agama yang dari Makanya, barat yang umatmu ke saja ajari. Islaman. Umatmu saja ajari cuma umatmu. Ini saja saya ajari. ajarin mereka supaya jangan tertipu agama Nah. dari barat yang tampil ke Jangan Islam-Islaman. kau kotak-katik ajaran agama orang lain. Sampai ada Umatmu gereja saja kau bernama Isa Al-Masih. Umatmu saja kau ajari. Sampai ada Umatmu yang gereja bernama Kalam tidak Ilahi. kuasai pun Quranmu. Kalam Ilahi ini ya. Sampai Jadi- ada ibadah Jumat Agung juga. Jumat juga dipakai. Ada lagi Selalu kau diperbaiki ada lagi seperti istilah ini. baru ini Apa lagi? yang lagi tenar-tenarnya. Apa lagi? Doa subuh. Doa subuh. Tidak bahasa Dasar moyangmu itu. agama Itu tidak bahasa punya Indonesia. jati diri. Agama tidak punya Kami jati orang diri. Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kami orang Mana Indonesia ada pakai doa? bahasa Indonesia. Doa itu bahasa Quran. Nah. Subuh itu bahasa Quran. Nggak ada bahasa Quran, itu bahasa Arab. Bahasa Iya. Quranmu itu bahasa Arab, bukan bahasa Quran. Ya itulah bahasa Quran Arab yang mengambil digunakan. Tidak semua bahasa Quran itu Bukan bahasa berarti yang Arab. digunakan Bahasa itu sehari-hari bahasa nggak lain, semua. itu bahasa Arab. Contoh kata Allah. Allah itu bukan bahasa Arab, itu adalah nama. Iya, dari Aramaik itu bukan Arab, dari Aramaik.
Apa coba Aramaik? Aramaiknya apa coba? Saya pikir dengar. Alaha. Dari situ. Alaha kalau di Indonesia kan apa? Ya Allah. Tuhan tuyul. Tuhan Kasihan, kasihan deh lo. Kasihan. Kasihan deh lo. Alaha itu bahasa Aramaik, Indonesianya Tuhan atau sesembahan. Bahasa Arab ya. Bahasa Aramaik. Kasihan, kasihan, kasihan. Anda tidak akan sanggup menghentikan saya. Mengumpulkan koinnya aja kali ini. Oh, cemburu, nggak ada koinnya. Kasihan deh lo. Kita bermandikan koin, dia nggak ada koinnya. Hanya saja. Kasihan deh Mengumpulkan lo. koin kau kotakan Kasihan deh lo. Saya adalah Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Yayasan saya yayasan resmi dari negara. Saya memiliki kemudian badan hukum yang diresmikan oleh negara. Anda tidak punya hak menghentikan saya. Kita saja sewajarkan sama agama. Jangan kita orang Oh, nggak bisa karena Kristen yang memulai, Bu, nggak bisa. Siapa mereka itu lagi Kristen yang memulai bukan kami. Kristen yang memulai menggunakan istilah-istilah kitab suci kami, kalian yang memulai. Memang istilah moyang, mungkin saya bilang istilah moyang. Terima kenyataan, jangan kau membantah. Memang saya ada karena kalian ciptakan. Agamamu yang menciptakan apologet Islam ada. Memakai bahasa Indonesia tahu. Agamamu yang menciptakan kami ada. Kami menghindarkan anak-anak kami supaya jangan tertipu. Bahasa Indonesia juga. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya, nih, saya kasih contoh. Dengar. Ini ada bingkisan. Ya. Ini bingkisan nih. Kalau di dalamnya, di luarnya tertulis. Dengar. Indonesia dilarang untuk memakai bahasa Indonesia. Tidak ada. Ini ada bingkisan. Makasih sahabat. Ini ada bingkisan. Tertulis di luar pisang. Begitu dibuka isinya kacamata. Bohong enggak itu? Bohong enggak kalau tertulis di sini pisang tapi isinya kacamata? Bohong enggak? Bohong dong. Begitu juga kalau buku ini tertulis Alkitab tapi isinya bukan Alkitab, itu juga bohong. Sampai sini paham? Paham deh? Memang hakmu yang menentukan kitab orang lain. Itu paham enggak deh? Paham enggak? Enggak. Kau yang menentukan kitab orang lain. Paham enggak adekku cantik? Tidak ada urusanmu dan tidak ada hak. Nah, kalau Anda mengatakan begitu adekku cantik, saya juga mengatakan tidak ada hakmu melarang saya membela akidah saya, Dek. Maka bukan mengotak-atik ajaran orang lain. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya meluruskan. Saya meluruskan deh. Adekku saya meluruskan adekku supaya umat Islam jangan tertipu, adek. Ya udah ajari saja agama Islammu. Nah, ini ajaran Islam. Saya yang nonton sini 10.000 kali ini. Yang nonton 10.000 kali ini itu Islam semua, deh. Itu Islam, deh. Jadi selama ini setelah API berdiri apa katanya? Oh, jadi Injil itu bukan Bible ya, Kak? Ya bukan dong. Oh, jadi buku Lukas itu bukan Injil ya? Bukan. Markus itu bukan Injil? Bukan. Nah, alhamdulillah dengan adanya apologet Islam mereka sudah tahu, oh ternyata 4 kitab kanon ini dan surah-surah polis itu bukan Injil. Nah, itu manfaatnya. Nah, itu otakmu itu kan. Itulah manfaatnya. Itu manfaatnya. Lalu mereka mengatakan kepada Bang Suma, Bang Suma, apakah Lukas, apakah buku Lukas, apakah buku Markus itu Injilnya Yesus? Saya katakan bukan. Oh gitu. Jadi yang kita tahu pun kau ajari, itulah kau itu. Yang kita tahu. Apakah Kristen itu ajaran Yesus? Saya bilang sama mereka, bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Akhirnya mereka sadar. Anak-anak Islam yang selama ini merasa bahwa Kristen agamanya Yesus, sadar setelah saya ada, oh ternyata Kristen itu bukan agama Yesus ya. Iya. Mereka yang masuk Islam Yesus tidak mengenal agama Kristen. Yesus tidak punya pengikut yang tidak bersunat. Tidak ada pengikut Yesus makan babi, ku bilang. Oh gitu ya, Kak? Iya.
Pengikut Yesus semuanya tidak makan babi. Pengikut Yesus tidak ibadah minggu. Pengikut Kita mau Yesus tidak ada Yesus. tidak Tapi Natalan. besar Yesus. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Begitu. Jadi anak-anak Islam sekarang sadar bahwa ternyata Kristen itu bukan ajaran Yesus. Ya Begitu, terserah kau lah Cak itu. Ayu. Ajaran mulai itu ajaran sesat mulai itu, ya kan? Ajaran sesat itu kan. Emang Yesus mengajarkan Kristen? Ya, iya, Di ajarannya mana? itu penuh Di dengan mana kemenangan. Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kristen itu adalah yang dibuat oleh manusia sebagai agama, sebagai pengikut. Yes. Bukan yang dibilang oleh Tuhan. Lain dengan agama yang belum harus ini. Yang saya tanya, ini. apa Yesus mengajarkan agama Kristen, Cayu? Tuhan tidak mengenal agama, Tuhan tidak mengenal agama. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen. Yuhu, tepuk tangan dulu yang mulia. Bukan ciptaan Tuhan agama itu. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Makasih sahabatku Master, semakin sakit hati dia ini. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kira agama itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak pernah ada Tuhan mengatakan agama ini. Tuhan Matius itu tidak 5, Matius 5 nomor 20. Kata Yesus, jika hidup, dengar, saya ajarin. Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 20. Larangannya itu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Yahudi, kau tidak akan masuk surga. Tepuk tangan lagi. Ternyata Yesus mengajarkan agama, Cak Ayu. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari agama orang-orang Yahudi, orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Jadi agama harus lebih benar dari agama orang Yahudi. Mengajarkan yang benar. Dan ternyata muncul agama Kristen. Ternyata Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Oh, sakit. Agama itu tidak mengajarkan untuk membunuh. Itu agama. Agama itu tidak mengajarkan untuk mencuri. Kalau membunuh Tuhan boleh nggak? Berzina. Membunuh Tuhan boleh nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Bukan perintah membunuh. Membunuh Tuhan boleh nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Orang sakit hati yang membunuh. Membunuh Tuhan boleh nggak? Yang membunuh. Oke. Berhasil nggak? Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Jahat, itu pembunuh. Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Berhasil nggak? Ya udah dibunuh. Siapa yang membunuh? Pembenci. Nah, iya, para pembenci, para penjahat. Ya, penjahat berhasil membunuh Tuhan Anda. Apa yang Anda dapatkan setelah Tuhan Anda dibunuh oleh penjahat? Tidak perlu kau tahu. Apa Tidak keuntungan buat Anda? Kita ini bukan berdiskusi. Keuntungan buat Anda setelah penjahat membunuh Tuhan Anda? Apa keuntungan untuk Anda? Tidak perlu kau tahu. Kami yang tahu itu. Orang Kristen. Ternyata Anda menerima keselamatan dari penjahat setelah membunuh Tuhan Anda. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan dong. Harus ke neraka. Ternyata makanya ada kaki di sini. Ada kaki di neraka. Ada kaki di neraka. Penjahat yang berhasil membunuh Tuhan Anda memberikan upah berupa keselamatan kepada Anda. Dengan Yesus dibunuh oleh penjahat, dosa Anda ditebus. Berarti sebagai juru selamat Anda, sebenarnya juru selamat Anda bukan Yesus, tapi penjahat yang membunuhnya. Pembenci tanpa pembenci.
Tanpa pembenci apakah dosamu bisa ditebus? Pembenci itu tidak akan masuk surga. Apakah tanpa Penjahat pembenci itu dosamu tidak bisa masuk surga, ditebus? Zuma. Apakah tanpa Penzina iblis itu dosamu tidak masuk bisa surga, ditebus? Zuma. Apakah tanpa iblis Penjahat dosamu itu bisa tidak ditebus? masuk surga, Zuma. Apakah tanpa iblis merasuki Yudas dosamu bisa ditebus? Ya. Tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Ya karena lemah imannya itu. Tanpa iblis apakah dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis bisa diracuni? Berarti berterima kasihlah kepada pahlawanmu iblis. Terima kasih Tanpa kepada wanita yang iblis, meracuni. tanpa iblis dosamu tidak ditebus. Yes. Minta terima kasih kepada wanita yang meracuni. Oke. Sekarang begini. Ulangan 21 nomor 2223. Gitu. Orang yang jahat disalibkan dan tidak boleh mayatnya semalam-malaman di tiang salib. Orang jahat yang dikutuk oleh Elohim ketika dia mati masuk ke kubur lalu keluar pada hari ketiga. Apakah dikategorikan waras orang yang menyembah orang jahat yang mati dan keluar dari kubur? Waras nggak orang itu? Apakah dikategorikan waras yang mengikut sudah dilihat jahatnya diikuti? Mama, 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 Terbukti jahatnya. Ada orang jahat. Ada orang jahat disalib dan dikutuk Elohim. Mati dia. Keluar dari kubur, dituhankan. Apakah orang yang Ada orang menuhankan? jahat diikuti. Apakah orang jahat yang mati ini, ketika dia keluar dari kubur dituhankan, apakah orang yang menuhankan orang gila atau orang waras? Menurutmu apa yang mengikuti orang jahat itu begini? Salib itu lambang jahat, lambang kutuk, atau lambang berkat salib itu? Tidak perlu kau tahu. Hanya lurus Istilah Al-Quran kau pakai. bahas agama. Giliran dibahas kitabmu tentang salib, apa kau katakan? Anda perlu ketahui itu. Perlu ketahui itu. Jangan kau tahu itu. Saya tanya lagi, salib itu lambang berkat atau lambang kutuk salib? Tidak perlu saya jawab sama kau karena tidak ada pentingnya bagimu. Tidak ada pentingnya bagimu. Supaya Yang umat saya Islam heran, tidak kenapa tertipu, kau otak-atik supaya ajaran umat orang lain? Islam tidak Itu tertipu saja, itu dengan saja. salib. Kenapa di otak-atik? Karena Kristen punya amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ya kalau kau tidak mau ya sudah, nggak usah. Harus saya ajarkan kepada orang lain. Ya, yang kami ajarkan adalah orang-orang Kristen yang telah Oh, tidak- mana ada. Masa orang Kristen mau kau Kristen kan? Ada-ada aja nih, penipu juga Kristen ini itu memang. tidak mungkin mengkristen. Penipu, memang penipu. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut. Mengkristenkan, tapi mengajari ajaran Tuhan Yesus. Kepada Bukan siapa? mengkristenkan. Kepada siapa? Mengajari ajaran-ajaran Kepada siapa Tuhan Anda Yesus. mengajarkan agama Kristen? Kepada Kepada siapa siapa? yang mau mendengar? Nah, berarti Kepada siapa yang mau mendengar? termasuk umat Islam. Ya kalau mereka tidak mau mendengar, udah nggak usah. Ya makanya kami membentengi akidah kami di sini. Makanya pakai Quran untuk membentengi itu, pakai Quran kitabmu, mengajar umatmu. Pakai kitabmu. Saudara, Jangan pakai kitab orang lain. dengarkan. Membentengi kita ajaranmu. Dengarkan. Nggak usah. Untuk Pakai kitabmu membentengi. untuk supaya orang tahu, dokter tahu, ilmuwan tahu cara menciptakan obat untuk mengantisipasi satu penyakit, maka mereka sebelum membuat obat, mereka harus kemudian meneliti, menelaah tentang virus. Virus ini harus dijelaskan.
Ini virus macam apa? Ini mengakibatkan apa virus ini kalau masuk ke dalam tubuh? Nah, ketika virus sudah dikaji, barulah dibuat obatnya. Jadi bagi kami, setelah kami mengkaji kemudian Bible, barulah kami bentengi akidah kami. Begitu Ya, maksudnya. makanya ajari kamu kau ajari sama Harus, umatmu. sekali lagi saya katakan, Dan untuk kita mengetahui bukan ajari obat, umatmu. untuk mengetahui Bukan orang lain, obat bukan dari hati. satu penyakit, untuk mengetahui Alah. obat dari satu penyakit, maka penyakit itu harus diteliti kuman virusnya macam apa, model apa, betul? Kitamu yang kau teliti, kitamu. Betul. Biar pas kalau kau ajari sama umatmu itu. Betul tidak, Bang? Betul tidak, Bang? Betul tidak? Ayat-ayat yang bertentangan kau Untuk bagusin, mengetahui kau luruskan, orang gitu. ini sakit apa dan untuk mengetahui obatnya apa, virusnya harus diketahui kan? Iya, makanya kelemahan kita harus ketahui. Jadi jangan kamu marah kalau Kelemahan kami kita harus sedang ketahui. meneliti virus. Jangan Virusnya marah. itu kelemahan kita harus ketahui. Jangan itu virusnya. marah kalau kami menelaah virus. Jangan Setelah kau ketahui marah. virus kita Jangan marah, Bang. Jadi kalau ada orang membahas virus, jangan marah. Kau luruskan virus-virus. Begitu Nah, abangku. itu dia. Begitu. Bukan Karena menghormati virus kepada yang orang muncul lain. ini, virus Tapi yang kau muncul punya ini tujuan, kayak bunglon. tujuan tertentu. Virusnya ini kayak bunglon dia. Kayak bunglon. Istilah-istilah yang dipakai itu istilah yang tidak bersumber dari agamanya sendiri. Maka kita harus mengkaji virus ini supaya kita tahu cara mengobatinya atau mencegahannya. Dengan cara apa kita mencegah virus? Dengan cara menjelaskan bahaya-bahaya virus, apa yang kemudian menjadi cara mengobati virus itu, mengantisipasi virus itu supaya tidak menjangkiti seseorang. Itu harus dijelaskan. Begitu abangku, jadi jangan marah, jangan kesal. Kelemahan kitamu apa? Agama anda itu punya amanat untuk mengkristenkan seluruh manusia. Yang kurang urusan itu yang mencampuri. Oh, tidak bisa. Kami tidak pernah mengurusi Hindu. Tidak pernah membahas yang agama Buddha, nggak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak usil dengan Islam. Beda dengan agama Anda. Anda tampil ke Islam-Islaman. Dari sampulnya tertulis Alkitab. Tuhannya, sembahannya yang adalah Theos dirubah menjadi Allah. Jadi Hindu tidak kami bahas karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah agama kami. Buddha tidak kami bahas karena Buddha tidak tampil ke Islam-Islaman. Tidak seperti kitab Anda, agama Anda. Ada gereja dibikin tuh, gereja. Apa nama gerejanya? Gereja Isa Al-Masih. Gereja Al-Kalam, pret. Gereja Kalam Ilahi, pret. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah agama Anda? Gereja Andreanus Tandilinti Mingkondok Diobela Polokna Nakekeasu. Kenapa Anda pakai istilah agamamu? Kenapa? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran, istilah Islam? Gereja Blasius Asong Tandilinting. Nah, kenapa? Kenapa nggak pakai istilah? Kenapa harus gereja Kalam Ilahi? Habis itu Anda mengatakan jangan urusi agama kami. Jangan urusi iman kami. Jangan urusi kitab kami. Kau pernah dengarkan ada masjid bernama Marten? Hah?
Masjid Peter Markus. Red. Ada pernah kau dengar Masjid Paulus? Pernah kau dengar Masjid Yesus? Pernah? Pernah kau dengar? Tidak pernah. Tapi kalau Gereja Isa Al-Masih, Gereja Kalam Ilahi, betul-betul agama kau itu ya. Giliran dibahas, kau ngamuk. Dijelaskan, kau ngamuk. Kau emosi. Kita luruskan supaya tidak ada kemudian terjadi persinggungan agama. Malah kau mau mengamuk. Kita mau menyadarkan tokoh-tokoh yang ada di agamamu yang punya wewenang untuk melepaskan semua istilah-istilah di agama kamu. Jangan kau pakai istilah agama kami. Biar tidak ada lagi pembahasan-pembahasan seputar itu. Gampang toh? Gampang kan? Kemarin kau menggunakan kenaikan Isa Al-Masih. Sekarang kamu rubah. Kenaikan Yesus Kristus itu bisa. Berarti yang lain pun bisa kau ganti. Yang tadinya Allah, ubahlah menjadi Theos. Atau biar keren, Dewa. Sebutlah Dewa Ayah, Dewa Anak, Dewa Roh. Jangan kau pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ngapain kau pakai Tuhan kami dan Amit? Kenapa nggak pakai istilahmu aja, tuyul? Rasul Paulus. Kenapa kau tidak pakai Apostolos Paulus? Kenapa harus menggunakan istilah kami gitu loh? Padahal kalian benci kami. Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau pakai ajarannya, tuyul. Nabi Muhammad yang memperkenalkan Isa Al-Masih. Kenapa kau pakai? Kenapa nggak pakai aja gereja Merkurius, Venus, Jupiter, Pluto? Kenapa harus menggunakan ajaran Nabi Muhammad? Tuyul. Habis itu kau naik ke sini mau membatasi kami. Emang lu siapa? Lu panitia surga. Hah? Lu panitia surga. Kau mengambil punya orang, tapi ketika yang punya angkat bicara, kau suruh diam. Karakter penjajah. Ambil punya orang, orangnya keberatan, Anda ngamuk. Itu namanya PARANG, Parakangpo. Paham sampai situ? Paham sampai situ? Jadi, kalau Anda sudah menyadari itu abangku yang cantik, bahwa ternyata kalian yang mencari masalah, kami buka diri, mari kita diskusi, kan begitu. Jangan Anda membatasi kami. Tapi istilah-istilah kami kalian pakai. Masih punya malu? Bahasa Arab apa? Kau masih punya malu kan? Nah, kalau kau masih punya malu, bahasa Arab apa? Bahasa moyang. Bukan hanya sekedar bahasa, itu istilah di agama kami. Hanya istilah itu bahasa Arab. Nah, makanya jangan kau larang kami membahas itu. Masalahnya agamamu bahasa Yunani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa masih menggunakan bahasa Arab? Tujuannya apa? Ya urusanmu, kalau memangnya bahasa Arab, urusanmu dengan bahasa Arab apa? Kalau memang agamamu itu mau diajarkan dengan lurus, urusanmu dengan bahasa Arab, pakai bahasa Arab itu apa? Kenapa kau menggunakan istilah agama kami? Contoh ya, contoh. Istilah agama itu bahasa Arab loh. Dengarkan, Yohanes 1. Dengar. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Logos. Tidak ada orang melarang bahasa Arab dipakai. Tidak ada. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Theos itu menjadi daging. Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos.
Ketika Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenapa pakai nama Tuhan kami? Jawab coba. Kenapa Theos kau terjemahkan pakai nama Tuhan kami? Kenapa? Kenapa kau tidak pakai Tuhan? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Logos itu adalah Tuhan. Kenapa harus menggunakan Allah? Kenapa? Kenapa kau harus menggunakan nama Tuhanku di agamamu? Kenapa? Kenapa Nama kau Tuhan harus kalian menggunakan? Nama Tuhanmu apa? Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Nama Tuhanmu apa dulu? Nama Tuhan saya Allah. Dari mana kau ambil itu? Dari Al-Quran saya sendiri. Dari bahasa Arab kan? Ya itu nama Tuhan saya. Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa lain pun tidak masalah. Tidak ada yang larang bahasa Arab diambil. Itu nama Allah itu bukan bahasa. Allah itu bukan bahasa. Nih, kutunjukkan samamu biar otakmu waras. Kelihatannya kau itu memang sinting. Nih, kutunjukkan samamu ya. Nih, kutunjukkan KBBI biar kau sehat. Kau memang gila memang. Nah, siapa yang gila? Kau yang gila. Kau yang gila. Kau yang ambil punya orang. Terus orang kau orang yang angkat bicara. Dengar. Dengar kau, dengar. Itu bukan bahasa moyang. Kau larang orang lain pakai bahasa. Anak kecil, anak kecil. Ini kecil. Nih, kau buka matamu. Kau larang pakai bahasa. Kau buka matamu ya sampai robek ke samping. Nih ku ajarin kau supaya kau waras, jangan kau bikin malu Kristen yang lain. Kau ajari ya dek ya. Nih. Aku balikkan kamera ya dek supaya kau sehat, jangan kau gila permanen. Nih ku ajarin sama dek. Nih. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Apa, Dek? Dalam bahasa Arab kan? Allah adalah nama atau bukan, Dek? Nama dalam bahasa atau apa? Nama dalam bahasa bukan? apa? Nama atau bukan? Saya tanya sama kau dalam bahasa apa katanya? Allah itu nama atau bukan? Dalam bahasa apa? Saya belum tanya namanya, bahasanya. Saya tanya dulu, Allah itu nama atau bukan? Iya, nama Tuhan. Itu nama Tuhan. Ya udah. Satu, nama Tuhan dalam bahasa bahasa Arab, ya. Bahasa Arab. Oke. Nah, kalau dipakai bahasa Arab, kenapa kau larang? Kenapa kau pakai nama Tuhanku? Ini nama Tuhan. Iya, dalam bahasa Arab kan. Ini nama Tuhan. Ini nama Tuhan. Nama Tuhan. Itu dalam bahasa Arab. Kenapa nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke? Iya, Pak. Oke. Lain kalau dikatakan dalam bahasa Al-Quran. Oke. Kamu sudah ngakui kan? Nah, bahasa Arab. Kenapa urusanmu melarang orang pakai bahasa Arab apa? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul? Sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab? Sekarang kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab? Yang bukan saya larang, Tuyul. Bukan saya larang. Bukan saya larang. Enggak ada kaitanmu juga dengan orang Arab. Saya tidak larang. Saya tidak larang, bosku. Enggak ada kaitanmu dengan orang Arab. Saya tidak larang, bos. Bukan orang Arab kau cuma. Tapi, bosku, itu nama Tuhan saya, bos. Nah, ini ya. Ini kitabmu nih. Theos. Ini Theos nih. Saya balikkan kamera ya. Supaya kau itu jangan cuman keluar-keluar otakmu kosong kayak kucing. Ini nama Tuhanmu ini. Theos. Bahasa Yunani Theos. Enggak ada urusanmu di kitab kami. Ini Yunani Theos, Tuhanmu. Enggak ada urusanmu di kitab kami. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Tuhan. Tuh, Tuhan. Iya. Theos menjadi Tuhan. Kenapa menjadi Allah? Jadi Allah? ada apa kau melarang-larang nama Kenapa Allah? menjadi Allah? Kenapa menjadi Allah? Kenapa menjadi Allah? Ya, kenapa? Memangnya kenapa? Nah, itulah kau ketahuan pencuri, ketahuan kau pencuri, tapi ketika orang yang barangnya kau curi, dengar, ketahuan kau pencuri, tapi setelah kau ketahuan pencuri, kau ngamuk. Setelah orangnya menegur kau ngamuk kau. Kau itu orang Arab.
Kau itu orang Arab. Kamu mengamuk setelah ketahuan kau pencuri. Tadi kau sudah melihat Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama loh, bukan gelar. Nama, bukan gelar. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Paham kau? Paham kau, Dek? Nah, sedangkan kitabmu yang asli menggunakan kata theos. Theos ketika diterjemahkan ternyata artinya Tuhan. Bukan Allah. Bukan A-L-L-A-H, bukan. Berarti memang kau mentalmu mental penjajah. Mental penjajah, mental perampas yang suka ngambil hak orang. Apakah itu terjadi karena agamamu dibawa oleh penjajah ke Nusantara? Wallahu alam bisawab. Bisa jadi mentalmu menjadi mental pencuri, mental penjajah, mengambil hak orang karena agamamu bisa jadi karena dibawa oleh Belanda. Sampai miliknya orang kau klaim juga milikmu. Sudah dibukakan KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab dan itu adalah Tuhannya umat Islam. Itu bukan gelar, tapi kau pakai Allah padahal Tuhanmu, sembahanmu adalah dewa. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah Tuhan. Tuhan. Ternyata lu memang punya agama. Orang Arab, kau larang-larang dipakai bahasa Arab. Orang Arab pun tidak kenal kau. Masalahnya bukan di situ, Adik. Masalahnya bukan di situ. Iya, masalahnya itu. Urusan apa kamu melarang bahasa Arab pakai di kitabmu orang? Diterjemahkan di Indonesia ini dalam bahasa apa, Dek? Iya, mau pakai bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Filipina. Enggak usah pakai jurus gereja. Saya ulang bertanya. Kitabmu di Indonesia ini diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Dek? Dalam bahasa apa saja terserah. Mulai penipu. Kalau bahasa Arab, Paulus. Inilah korbanmu, Paulus. Tengoklah korbanmu ini. Oh, Paulus, inilah korbanmu. Paulus, inilah muridmu. Bisa dan pandai bersilat lidah. Orang Arab pun tidak kenal kau. Sekarang saya ulang lagi. Kitabmu di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya urusanmu apa? Kenapa kau larang-larang bahasa Arab? Paulus, inilah Paulus. Muridmu begini kayak ular beludak, penipu, penyesat. Saya ulang lagi. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Nah, terus kenapa ada nama Allah di situ? Kenapa bahasa apa Allah? Tadi Anda baca apa? Allah adalah bahasa Arab. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada nama bahasa Arab di situ? Kenapa? Siapa yang larang? Nah, itulah mental penjajah, bosku. Mental penjajah, memang kau orang Arab. Iya, itu mental penjajah. Ada tujuannya mengambil Tuhannya umat Islam. Kau menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Tapi giliran saya angkat bicara, kau ngamuk. Kau ingin membatasi saya. Tetapi kau yang memulai, agamamu yang memulai. Urusanmu apa dengan bahasa Arab? Bukan masalah urusanmu, itu nama Tuhanku, Cak Kongkong. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, itu nama Tuhannya siapa? Itu nama Tuhannya siapa? Tidak dijelaskan nama Tuhan. Nah, itu adalah nama Tuhan bahasa Arab. Setahu kamu, itu nama Tuhannya siapa? Nama dalam bahasa Arab. Itu nama Tuhannya siapa? Ya Tuhan siapa? Tuhan semua orang. Kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jerman itu kiper. Oke. Nenekmu kiper. Oke. Kau katakan keadaan kau bisa mempunyai kemudian saya nak perut nak ngomong gunakan banyak orang. Nih. Lain aja kau ini. Nih, kita lihat ya. Kita. Nih. Tidak boleh. Bukan juga urusanmu.
Oke, kamu mau menggunakan bahasa Arab kan? Nih, kita lihat ya. Teman-teman, matanya tertuju ke saya. Teman-teman semuanya. Nah, tengok. Aku cakep kan? Ah, cakep dong. Maksud saya bukan saya. Lihat setelah saya balik kamera. Nih. Ini Tuhannya. Bahasa Yunani namanya Theos. Kita buka dalam bahasa Theos adalah ilah. Ini bahasa Arabnya Tuhanmu. Ilah, ilah, ilah. Oh, bahasa Arabnya Tuhanmu. Theos. Bismillah itu apa artinya? Theos. Bismillah apa artinya? Theos itu ini. Bismillah Theos. itu apa artinya? Jangan menangis dulu. Ini Theos. Bismillah itu apa artinya? Ini Theos, ini ilah, il. Mama Bismillah. Mama Theos dalam bahasa Yunani. Mama dalam bahasa Arab adalah ilman. Bismillah. Rusi. Bismillah. Dende. Bismillah bukan bismalah. Diarabkan ilah. Ili. Mentang Bismillah. jajah Bukan bismalah. perampok. Enggak ada malunya. Si perampok. Bismillah. Bismillah bukan bismalah. Saya ulang lagi samamu. Bismillah bukan Ulang lagi. bismalah. Kau tidak mengerti ilmu nahu. Jangan kau bahas itu. Bismillah bukan menghujat kan? bismalah. Itu menghujat kan? Kau tahu enggak kaidah nahunya? Kau bilang kan ilah, berarti bismillah. Sekarang kau tahu nggak kaidah bahasa Arabnya? Tahu nggak? Kau ilah kau bilang kan? Kau bilang Nenekmu ilah kan? kiper. Sekarang dengar saya. Apa nama Tuhanmu dalam bahasa Yunani yang asli? Jawab. Tidak perlu kau tahu. Mulai Belanda masih hidup. Kupikir Belanda sudah pulang kampung. Ternyata Belanda masih ada di sini. Theos itu dalam bahasa Arab tadi ilah kan? Ilah. Iya, ilah. Berarti bismillah itu artinya apa? Berarti, dengar. Ketika kamu sudah sadar bahwasanya bahasa Arabnya Theos adalah ilah. Berarti bismillah itu apa? Kenapa kau lari ke Allah? Jawab. Jawab. Kenapa lari ke Allah? Kalau ilah adalah Theos. Theos sama dengan ilah. Bahasa Arabnya. Kenapa kau ikut-ikutan menggunakan Allah? Kenapa? Bismillah apa artinya? Pencuri, maling. Maling. Ya, siapa yang mencuri? Memang bahasa Arab. Maling. Bahasa Arabnya Theos apa? Yang tadi kau lihat. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan milikmu. Yang tadi itu Allah. Itu nama Tuhan, tuyul. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan. Bukan milik bahasa Arab. Bukan milikmu bahasa Arab. Lalu miliknya siapa? Milik orang Arab. Miliknya orang Arab. Bukan milikmu kan? Bukan milikmu kan? Orang Arab tidak kenal kau. Bukan milikmu kan? Ngapain kau larang-larang orang pakai bahasa Arab? Ini kitab saya nih. Ini kitab Al-Quran. Ini kitab saya. Iya. Ya, Al-Quran. Tertulis di dalam Allah. Ini Bibelmu. Bahasa Arab. Ini Bibelmu. Bahasa Arab. Ini Bibelmu. Ada nggak kata Bibel Allah di sini? Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa aslinya ada nggak? Ada nggak bahasa aslinya Allah? Ada dalam bahasa Arab. Ada dalam bahasa Arab Bibel. Nah sekarang kau terjemahkan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di Arab Kristen memakai bahasa Arab. Bukan di Arab, tuyul pemakan babi. Bukan di Arab, kutanya di sini, di Indonesia. Kitabmu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Manusia yang berasal dari sperma babi, dengar. Di kitabmu di Indonesia, dari bahasa Indonesia ke Arab atau gimana? Sperma babi jadi orang. Sperma babi jadi orang. Memang tak ada otaknya. Dari tadi nudu-nudu otak. Rupanya dia tak ada otaknya. Otaknya sebesar kepala tungau. Neng. Otaknya sebesar kepala tungau.
Gak mau agamanya dibahas, tapi merampok. Memang bahasa moyangmu itu bahasa Arab. Nenekmu penjajah, Nenek-nenekmu. kakekmu Keluarga Arab, orang pakai pemuas bahasa Arab. nafsu penjajah, makanya cucunya mental penjajah perampok. Mentalmu yang kasar itu, mentalmu. Enggak ada urusan Mental konsumsi. penjajah, orang yang lahir dari sperma babi, otaknya tak ada. Kata Sineng. Tidak ya, tak ada malunya. Biar kita lihat wajahmu itu. Buka maskermu itu. Tak Kita lihat ada wajahmu itu. malunya, Mirip apa mental kau itu? Mirip penjajah. Bukan Mental maskermu, mirip apa penjajah, kau? tak ada malunya. Tak ada malunya. Agama lempel-lempel di Islam. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Dewanya si Theos diumpetin. Melarang. Perjanjian lama Mengaku Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru curi Tuhannya umat Islam. Dewanya Theos diumpetin. Biar nggak ketahuan kalau dia penyembah dewa. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Padahal sesungguhnya dia penyembah Theos. Theosnya diumpetin. Dia tidak malu. Pakai PL, Tuhannya Yahudi, pakai PB, Tuhannya Islam, biar Theos bisa sembunyi. Kalau minggu dia rupanya nyembah dewa. Bagus lagunya kan? Bagus. Masih mau? PL pakai Tuhannya Yahudi, PB pakai Tuhannya Islam. Malu kalau dewa bertanduk tujuh, bermata tujuh. Ketahuan itu Tuhannya. Oh, Bang Suma yang ganteng, jangan bahas agama kami, Bang Suma. Nanti ketahuan kalau selama ini kami cuma numpang pakai nama Tuhanmu. Biar orang awam bisa tertipu kalau kami pun juga menyembah Allah. Bosan. Bang Suma yang cakep. Bang Sumaku yang ganteng. Maukah kamu jadi menantuku? Syaratnya jangan bahas agamaku. Bang Suma, Bang Suma, maukah kamu dapat uang miliaran? Bisa saja kamu dapatkan, asal kamu jangan bahas agamaku. Siapa yang bayar kau? Jadi Bang, agama yang benar itu tidak perlu menggunakan duplikat agama lain, abangku. Ya. Siapa yang duluan? Kita mana yang duluan? Mulai jurus mabuk. Nanti Belanda masuk ke Indonesia. Aku tanya dulu, Belanda masuk ke Indonesia mendirikan lembaga Bible di Batavia tahun berapa? Abang Suma, kamu terlalu pintar. Kaitannya. Kita bisa bicara. Bang Suma, jangan siksa aku. Karena aku adalah orang dongok. Sebelum Belanda mendirikan lembaga Bible Batavia, belum ada istilah Allah di dalam kitab lu, Cumi.
Nggak ada, Tadi- Cumi. Saya tanya dulu. Khadijah sebelum masuk Islam kitab apa dia? Apa hubunganmu dengan Khadijah? Hubunganmu Alkitab- dengan Khadijah bahasa Peter. Arab loh. Peter merkilau mingkon bela jadi pada di Alkitab- keke asubalang. Kitab Khadijah Kau berhubungan itu dengan lebih itu, nggak ada datang hubungan dari dengan Arab, Khadijah. Dari Al-Quran. Khadijah nggak ada hubungannya samamu. Khadijah Nasrani, Ya, kamu sudah ada kitabnya. kamu Kristen. Sudah ada kitabnya dulu. Sudah ada Nasrani kitabnya. dan Kristen itu beda. Nasrani Kristen Beda. sama. Nasrani beda. dan Kristen itu beda, Bang. Nah, itu Beda kan sayangku, beda sayang. Sudah ada Alkitab. Kitab Beda. Khadijah ada, sudah ada. Tapi bukan kitab yang ada di Indonesia, Paman. Itu kan ya bahasa Arab, dia bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Udah Bang ya, udah ya. Ya. Jadi udah ya. duluan kan ada Alkitab kan? Duluan ada Alkitab kan? Kitab Khadijah itu kan Alkitab. Bible dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9, Cak Ayu. Nanti Jadi kau nanti wakilkan. datang Kau akui. nanti abad 9. Jadi Al-Quran kau wakilkan. adanya di abad Ada ke-7. Alkitab kan? Duluan ada Alkitab. Bible Nah, Bible bahasa Arab itu nanti di abad ke-9, Dek. jadi Bible itu sama dengan Alkitab. Al-Quran ada di abad ke-7, adekku. Adekku. Jadi Khadijah itu pegang cumi, kitabnya itu cumi Alkitab hitam, sebagai Kristen. cumi hitam ulu gimpe. Sudah ada Alkitab di Arab. Bible Waktu bahasa itu Arab. di zaman Khadijah. Al-Muqaddas, kitab Muqaddas bulan abad 9. Oh, Mama, Kitab Khadijah apa? Mama. Kitab Khadijah apa? Oh. Kitab Khadijah Kok apa? jadi Khadijah? Emang Khadijah Kristen? Iya. Nasrani. Kristen. Per. Khadijah Khadijah itu Nasrani. Ya Khadijah itu sama. Nasrani. Sama. Pernikahan nenek. Nih, Batu bodoh ini. Nasrani kok sama Rupanya hanya Kristen? modal teriak-teriak kau. Modal Ya teriak-teriak saja. ampun. Udahlah. Nasrani Kristen katanya teman-teman. Nasrani itu sama dengan Kristen. Aku buktikan ya kalau Nasrani tidak sama dengan Kristen. Kita buka keterangan, sabar. Nasrani dan itu Kristen adalah beda. sedikit orang Nazaret. Sama Nazaret itu Yesus Kristus. Bukan pengikut Ya, orang dari Belanda kau. kan. Nah, kita buktikan kalau Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Dengar. Kita buktikan. Allah. Oh mama, jangan nangis dulu. Ah, kau ini sekali Siapa yang nangis? kayak anak kecil aja. Emang anak kecil. Fisikmu aja yang Nasrani besar. Itu Nasrani itu Fisikmu ya aja yang Alkitab besar. juga. Kok itu Nasrani anak juga punya kecil. Alkitab ya. Itu kitabnya. Sabar dek, sabar. Aku buktikan kalau Kristen dan Nasrani itu beda dek. Aku buktikan sama dek. Aku orang belajar dek. Lama aku belajar. Percuma aja aku datang sini kau belajar dek. Aku tunjukkan kamu ya, supaya kau tahu bahwa Kristen dan Kristiani Kristen dan Nasrani itu beda dek. Ya. Ini abangmu tunjukkan supaya kau itu belajar. Jangan cuma modal congor saja. Kau tidak ingin diganggu, tapi kau mengganggu orang, gitu loh. Kita lihat di Kisah Para Rasul 24, nomor 5 ya, Dek ya. Nah, udah siap, Dek? Aku bukakan kau ya. Nih, Dek ya. Aku buka ya. Adekku cantik. Oke. Adekku yang cantik, jelita bedeng. Nah, sekarang kita buka begini adekku. Lihat abangmu ketika abang mengajar dengan Nasrani seksama. sama dengan Kristen. Tidak sama adekku, tidak sama. Nih, lihat Nasrani abangmu itu nih. pengikut orang Nazaret. Nenekmu Nasrani, kiper, dengarkan. Nasoro. Ini kakakmu lagi ngajar. Kakak lagi ngajar, Dek. Kristen pengikut Kristus. Kristus sama dengan Nih. Coba. Buka matamu di sini, Dek. Sebelum kau tidur. Nah, perhatikan ayah ngajar. Ini ya, Dek ya. Kisah Para Pewarta nih. Kisah Para Pewarta 11 nomor 26.
Di sini Dek dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya melayani banyak orang di Antioquia. Murid-murid di Antioquia, murid-murid ini Dek, ini murid-murid itu untuk pertama kali ini Dek, ini disebut apa? Disebut Kristen. Ini Kristen Dek, ya. Nah, kita lihat Kristen. Apa Kristen ini? Nah, ini ya. Kita klik Kristen. Apa Dek tulisan Kristen Dek? Kristianos. Ini Kristen Dek ya. Kristianos ya. Kristianos. Ingat itu. Nah kita lihat ini Dek. Tuduhan orang Yahudi kepada Nasorius. Kisah Para Rasul 24. Ini Dek. Tokoh yang berasal dari sekte Nasrani. Nasrani Dek ya. Nah kita lihat di sini Dek. Apa itu Nasrani? Apakah sama dengan Kristen? Kita lihat ya Dek ya. Nasrani kita lihat sini. Nasrani Nasorius Dek. Nasorius dengan Kristianos. Kristen itu Kristianos. Nasorius itu Dek. Nasorius beda adekku, beda. Beda. Makanya jangan tendensius dalam beragama Dek. Boleh kau ambil nomor HP abang. Belajar sama abang gratis. Gak ada perpuluhan adek. Abang Kusuma yang ganteng. Boleh panggil ayah. Ayah, bolehkah anakmu belajar? Dengar Kristen dan Nasrani itu sama. Dia ayah bisa belajar Bible. Dengarlah Nasorius Dek. Kau baca, kau dengarkan ayah. Ayah dengarkan ayah. Itu Kisah Para Rasul 24 nomor 5 D. Orang-orang Yahudi berkata apa kepada Paulus D? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorius. Sekte Nasorius. Kalau Anda membaca Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Setahun lamanya tinggal di Antioquia dan di sanalah pertama kali murid-murid itu disebut Kristianos. Jangan bodoh. Nasrani Kristianos, orang Nazaret. Kristianos adalah pengikut makhluk asing yang datang kepada Paulus. Nasorius adalah pengikut orang-orang yang datang dari Nazaret atau Isa Al-Masih. Nah, udahlah, jadi, saya turun. Saya di mute saya. Masa Allah mulai panas, saudara-saudara. Mulai panas, mulai. Hangatkan kembali alam ini, saudara-saudara. Makanya Anda telat bangun. Kristen udah terlanjur punya misi beritakan Bible ke seluruh makhluk. Jadikan seluruh orang jadi Kristen. Anda datang ingin membatasi kami untuk melawan kristenisasi. Yang nggak bisa begitu dong. Kami punya hak dilindungi oleh negara untuk mempertahankan akidah kami dari gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh misionaris, termasuk yang dilakukan oleh lembaga Bible. Begitu Cahayu. Sekarang bukan saatnya melarang orang, menghentikan orang, membatasi orang. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Buktikan agamamu benar. Kami buktikan agama kami benar. Jangan Anda membatasi. Habis itu Anda mengambil istilah Al-Quran. Pret-prot.